Apabila dihitung secara total, mungkin sangat sedikit orang di dunia yang tidak mengenal atau menggunakan platform video streaming bernama YouTube. Platform yang satu ini bisa dikatakan yang terbesar dan yang paling terpopuler di dunia. Akan tetapi, siapa sangka sebelum seterkenal sekarang, ide diciptakannya YouTube adalah karena terinspirasi oleh ide iseng untuk berbagi video mesum. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya YouTube, mari kita simak video berikut. Bermula dari PayPal bertemunya 3 orang berbeda latar belakang, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Steve Chen sendiri adalah seorang imigran Taiwan yang tinggal di Amerika Serikat sejak usia 8 tahun dan kemudian menetap di sana sampai dewasa. Chen kuliah di University of Illinois at Urbana-Champaign, yang kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah jalan karena ditawari bekerja di PayPal oleh salah seorang temannya. Sembari bekerja di PayPal, Chen bekerja di Facebook kala itu juga. Sedangkan Jawed Karim sendiri adalah seorang keturunan Bangladeshi dan Jerman yang juga kuliah di University of Illinois. Sama seperti Chen, Karim juga sempat keluar dari kampusnya untuk bekerja sebagai karyawan di awal PayPal didirikan. Hanya saja kemudian dia melanjutkan kuliahnya hingga mendapatkan gelar sarjana komputer. Chad Hurley sendiri yang bisa dikatakan benar-benar orang asli Amerika Serikat dan memiliki ketertarikan pada komputer sejak usia remaja. Uniknya, justru dia tidak mengambil jurusan-jurusan komputer atau teknologi semasa kuliah, akan tetapi lebih ke desain. Ia lulus dari Indiana University of Pennsylvania sebagai sarjana seni rupa. Ketika membaca sebuah lowongan di PayPal, Chad tertarik dan kemudian melamar di perusahaan tersebut. Chad menciptakan logo PayPal pertama dengan bagian luar biru serta sisi dalam putih yang kemudian digunakan bertahun-tahun. Di PayPal inilah Chad, Karim, dan Chen bertemu sebagai karyawan yang ikut mengembangkan PayPal di masa awal-awal didirikan. Sambil bekerja, ketiganya menjadi akrab dan sering meluangkan waktu bersama. Di suatu saat Karim memiliki ide bahwa akan menyenangkan di dunia ini bila ada sebuah website yang dapat berbagi video secara gratis dan dapat ditonton oleh siapa saja. Ide tersebut muncul setelah dia melihat tayangan Janet Jackson yang sedang bernyanyi di atas panggung. Kemudian mereka menamai website tersebut YouTube. Arti dari YouTube sendiri adalah kata you mengacu kepada Anda atau pengunggah konten dan tuh memiliki arti sebagai tayangan yang lebih lama. Bahkan agar lebih fokus mengelola dan mengembangkan website tersebut, mereka bertiga memutuskan untuk keluar bersama dari PayPal. Sebagai kantor awalnya, Chad merelakan garasi rumahnya untuk dijadikan tempat pertama pendirian, pengelolaan, dan pengembangan YouTube. Pembagian tugasnya adalah Chad bertanggung jawab atas semua desain yang berkaitan dengan YouTube, sedangkan Karim dan Chen memiliki tugas untuk mengurusi sisi internal web. Setelah melakukan serangkaian uji coba, akhirnya YouTube mulai dioperasikan dalam versi beta. Kemudian mereka bertiga membuat tawaran yang diunggah ke website bernama Craigslist. Tawaran tersebut adalah meminta semua wanita yang memiliki penampilan atraktif untuk mengunggah video mereka sendiri dengan imbalan $100 di YouTube. Sayangnya, keinginan mereka untuk menciptakan sebuah layanan kencan seperti Hot or Not. Akhirnya mereka bertiga menyerah dan mempersilahkan siapa saja dapat mengunggah video apapun di website mereka tersebut. Penawaran tersebut pun masih belum membuahkan hasil karena pada saat itu perangkat rekam ataupun ponsel yang dilengkapi dengan kamera masih menjadi satu barang mewah yang jarang dimiliki banyak orang. Pengembangan YouTube pun akhirnya sedikit mengambang karena ketiganya kehabisan ide untuk melakukan hal lain yang dapat membuat websitenya itu menjadi dikenal dan populer. Di suatu hari di awal tahun, Chen membuat suatu pesta kecil di apartemennya di San Francisco, dan dari situlah ide pengembangan YouTube yang lebih lanjut dibicarakan secara detail. Mulai dari ide marketing sampai dengan hal lainnya dibuat pada saat itu. Setelah pembicaraan lebih lanjut, akhirnya mereka bertiga sepakat mendaftarkan nama domain website mereka itu bertepatan dengan hari Valentine atau tanggal 14 Februari 2005. Chad bertugas menciptakan logo awal YouTube sekaligus mendaftarkan logo sampai dengan trademark websitenya di hari yang sama. Pada tanggal 23 April 2005, setelah domain YouTube terdaftar, Karim kemudian mengunggah video pertama di website tersebut dengan judul At the Zoo. Dalam video yang berdurasi 19 detik tersebut memperlihatkan Karim sedang ada di San Diego Zoo. Pada bulan September 2005, ada unggahan video yang memperlihatkan seorang pemain sepak bola Brazil, Ronaldinho, sedang menerima dan kemudian mengenakan sepatu Golden Boot dengan logo Nike di sampingnya. Sayangnya kemudian pihak NBC meminta YouTube untuk tidak menayangkan acara tersebut tanpa izin. Meskipun akhirnya acara tersebut dihilangkan dari YouTube. Akan tetapi nama website buatan
Chen dan Karim itu telah melekat dan menjadi semakin populer. Uniknya, beberapa bulan setelah itu, NBC kemudian menawarkan kerjasama ke YouTube untuk menjadi penayang kedua setelah di media mereka sendiri. Dengan semakin melonjaknya popularitas YouTube, Sequoia Capital menambah investasi mereka menjadi 8 juta US dollar. Dari sinilah kemudian YouTube yang waktu itu sudah memiliki beberapa karyawan, termasuk Roloff Botha yang dulunya juga pernah bekerja di PayPal, pindah dari garasi cat ke bangunan lain, yaitu di lantai atas dari sebuah restoran pizza dan fast food ala Jepang di San Mateo, California. YouTube berkembang secara cepat sejak bulan Juli 2006 dengan unggahan lebih dari 65.000 video setiap harinya dan mendapatkan 100 juta tayangan per harinya. Sayangnya, di saat nama YouTube mulai berkibar, ada satu masalah besar yang menerpa. Sebuah website bernama www.tuber.com yang dimiliki oleh Universal Tuberville Equipment mengajukan gugatan resmi dengan mengatakan bahwa nama domain www.youtube.com meniru mereka. YouTube sendiri tidak berdiam diri dan melawan gugatan tersebut. Dan akhirnya setelah mengikuti persidangan yang melelahkan, YouTube yang bertindak sebagai tergugat akhirnya menang di pengadilan dan berhak menggunakan nama itu. Sedangkan pihak Universal Tuberville Equipment kemudian mengganti nama domain website mereka menjadi www.utubonline.com. Ternyata popularitas YouTube tersebut menarik minat Yahoo untuk melakukan akuisisi. Hanya saja nilai akuisisi yang ditawarkan sangat kecil sekali dan akhirnya pihak YouTube menolaknya. Dan pada bulan Oktober 2006,